Kalau emang udah nggak ada hubungan, nggak usah deh nyenggol-nyenggol. Ngapain sih harus di-share-share ke sosial media? Yang mana masa lalu Anda menyebabkan Anda amnesia sama sang pencipta, idiot. Hola netizen yang tercinta. Sikap Torik Halilintar kepada Alia Mas Said selalu dibandingkan dengan masa lalunya. Dia dinilai memperlakukan Alia Mas Said sama seperti Fuji. Terkait ini, Torik Halilintar seolah memberikan bantahan. Dalam tayangan podcast bersama Denny Sumargo, Torik Halilintar mengisyaratkan lebih bucin ke Alia Mas Said ketimbang ke Fuji. Mengingat tahap hubungannya dengan Alia Mas Said itu sudah sampai tunangan. Torik merasa melamar pasangan merupakan level bucin tertinggi dan tidak ada tandingannya. Secara pribadi, Torik Halilintar itu menyebut ini hal yang luar biasa. Jika tidak ada halangan, Torik Halilintar dan Alia Mas Said rencananya akan menikah dalam waktu dekat. Sebelumnya, Torik mengaku jauh dari Tuhan saat masih bersama masa lalunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hai Re, ini perkara Torik lagi. Jadi sempat lewat beberapa kali di FYP ku itu kalau Torik itu diundang di sebuah podcast. Aku nggak ngerti lah, lupa lagi podcast apa. Tapi yang menarik buat aku itu Torik mengatakan kalau sekarang itu banyak berubah, terutama kayaknya di ini ya, apa kayak keagamaan lebih religius dibandingkan dulu waktu dia dengan mantannya gitu. Kalau menurut aku nih ya, ini pendapatku. Kalau sudah selesai suatu hubungan, ya sudah, tidak perlu saling menjelekkan. Apalagi bilang kalau sekarang lebih baik daripada sama yang dulu. Menurutku sangat nggak bijak gitu loh. Semua orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan dulu kan Torik juga pernah saling mencintai. Wah, jangan kalau pas masih pacaran, masih bersama itu yang bagus-bagus aja gitu, begitu udahan terus dijelek-jelekan gitu. Nggak boleh sih kalau menurut aku ya. Karena sama, aku juga punya mantan, tapi kan aku tidak pernah lah kayak menjelek-jelekan mantan. Karena bagaimanapun dulu pernah bersama-sama. Kalau kehidupan kita sekarang ini jauh lebih baik dari dulu, ya alhamdulillah gitu loh. Tapi bukan berarti kita boleh menjelekkan mantan kita gitu ya. Saya rasa yang sekarang dan yang dulu sama-sama cantik, sama-sama perempuan. Semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi ya Re, kalau aku pribadi itu sudah nikmatin aja hidupmu sekarang, banyak-banyak bersyukur. Mungkin kamu sekarang ini menemukan pasangan yang lebih tepat karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai netizen kan merasa begini, oh Torik cocokan sama yang dulu, oh Torik cocokan sama yang sekarang gitu. Nah itu, jadi kita melihatnya ya dari sisi kita sebagai netizen. Torik yang merasakan, oh kayaknya lebih baik dengan yang sekarang atau bagaimana, nggak apa-apa, tapi juga nggak perlu disampaikan, nggak perlu kita menyakiti mantan kita dengan kata-kata yang ya tidak penting sih menurut aku gitu. Jadi ya kalau kamu merasa hidup kamu sekarang lebih baik, terus mendapatkan pasangan yang menurut kamu lebih pas, bersyukur aja. Karena kita juga nggak pernah tahu loh ya, suatu saat mungkin ada kekurangan dari pasangan kita. Nah bagaimana gitu loh, karena memang kalau sedang pacaran, sedang bersama itu memang yang terlihat itu yang bagus-bagus aja gitu loh. Yang kekurangannya ketutup sama rasa sayang, rasa cinta. Jadi jeleknya itu tidak kelihatan gitu loh ya. Jadi nggak usah lah menjelek-jelekan mantan kita gitu ya, sehingga mantan kita kalau ngedenger itu ya ngerasa nggak enak gitu ya. Karena bagaimanapun dulu Torik sama mantan juga pernah saling menyayangi, jadi tidak perlu membangga-banggakan yang sekarang atau menjelek-jelekan yang dulu. Sudah nikmati aja hidupmu sekarang yang baru dengan pasangan barumu gitu sih. Tanggapan ya Re ya. Surat terbuka ini gue tujuin buat Pak Haji. Gimana? Sehat ente Pak Haji? Kalau emang udah nggak ada hubungan, nggak usah deh nyenggol-nyenggol. Ngapain sih harus di-share-share ke sosial media? Yang mana masa lalu Anda menyebabkan Anda amnesia sama sang pencipta.
idiom. Menurut gua kan kalau masalah ibadah atau masalah ketuhanan ente dengan sang pencipta, itu urusan masing-masing, bukan masalah dianya, bukan masalah lu Anda. Emang dia dari turunan kaum Dajjal? Kagak kan? Dulu aja dipuja-puja, sekarang mah kalau sekarang memang ente udah dapet ibu haji yang sama-sama beriman, alhamdulillah, lanjutin aja yang baik-baik. Kan sesuatu yang baru mau dituju. Ngapain masa lalu harus dibawa-bawa untuk menjadi abu dalam hubungan kalian? Ya kan? Sekarang lo paham ya? Laki-laki yang baik tidak akan menyalahkan masa lalunya atas kesalahan yang dia perbuat di masa lalu. Dia membuat gue jauh dari Tuhan. Kapan lu dekat sama Tuhan? Gue tanya. Selama ini gue buka TikTok, buka Instagram, gak pernah gue ngeliat lo khotbah. Gak pernah gue ngeliat lo imam di masjid. Gak pernah gue ngeliat lo baca Quran, khatam Quran. Gak pernah gue lihat. Emang udah dari dulu pergaulan lo kayak gitu di masa lalu. Lo jangan nyalahin orang. Emang ya gue heran sama laki-laki yang tidak bisa mendapatkan kita gitu. Fitnahnya melebihi dari fitnah tetangga. Oh gitu sih Haji Torik. Bukannya Haji Torik ini rajin banget sholat ya? Waktu itu kehilangan arah dan jauh dari Tuhan. Itu gimana ceritanya? Kalau kita jauh dari Tuhan, biasanya salah tuh diri kita sendiri. Jadi kita harus introspeksi diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, bukan karena keadaan saat itu. Pak Haji Torik jangan gitu dong. Mungkin waktu saat itu Pak Haji Torik ini sedang kemasukan kodam pocong gerondong. Makanya mungkin itu yang menyebabkan jarang sholat. Coba deh sekali-sekali Bang Torik ikut live kodam gitu. Dicek gitu, apakah kodamnya masih melekat atau enggak melekat lagi. Lagi-lagi tentang torik. Masalah iman memang itu tergantung diri lu. Sekarang lu selama pacaran sama Alia, ya bukan ta'aruf. Kalau ta'aruf itu pakaian tertutup, terus juga nggak jalan berdua, setiap ngomong didampingin. Kalau lu sebutnya pacaran, ya berapa itu? 8-9 bulan. Pacaran kalau ta'aruf itu maksimal 3 atau 6 bulan udah maksimal tuh, udah top. Gak pernah ketemu, cuman ngobrol begitu aja, enggak. Ini mah pacaran. Kayaknya jadi pelajaran di keluarga lu itu gak perlu lu nyari dari keluarga background yang baik-baik. Maksudnya yang gak pernah bermasalah gitu, yang gak pernah masalah di hukum, gak pernah masalah di agama, ya perselingkuhan. Itu kan masalah berarti udah masuk ke agama. Karena dia ya saat orang berselingkuh berarti dia melupakan Tuhannya, ya kan? Juga dia melupakan suaminya, juga anaknya. Apa yang mendasari itu? Nah, hawa nafsu. Mudah-mudahan, apalagi ada ramalan katanya 6 bulan setelah pernikahan diisukan Alia selingkuh. Kita nggak tahu, wallahu alam. Tapi sekarang bibit itu juga suka nggak jauh gitu. Terlebih lagi yang berselingkuh dulu kan ibunya. Bahas masalah iman, lu selama sama Fuji nih, selama Fuji, lu kelihatan kan diajak sholat sama bapaknya, umroh bareng, diingatkan masalah ibadah. Kenapa lu menjelekkan orang sih? Lu nggak usah lah ngomong begitu gitu. Mau apa? Mau naikin rating lu? Gara-gara kesebut tenar Haji Torik. Emang haji itu perlu sacrifice dalam hal uang, dalam tenaga, dalam pikiran, dalam gimana hablum minallah, bahwa Allah perjalanan haji itu benar-benar mengikuti arahan supaya mendapat ridha Allah dan hajinya mabrur, makbul. Sekarang lu sama Alia pernah nggak lu ada selentingan aja sekali gitu, ada Viti yang bilang mengingatkan lu sholat, atau lu sholat di rumah Ali, atau Alia sholat? Kalau memang Alia membuat lu mendekat dengan Tuhan, harusnya nih Alia belajar pakaian sopan. Kelihatan kan dari keluarga lu, adik-adik lu semuanya itu tertutup gitu. Juga ya memang ada kisah perjalanan Alia dengan pacar-pacar yang tempel sono sini. Kalau dalam Islam itu udah jelek gitu, cap perempuan kayak gitu. Cuman ya di penglihatan ya penjajakan sebenarnya memang salah, dan itu yang lu bilang lu bisa mendekat ke itu.
Perubahan apa yang lebih baik dari lu, Thor, yang kelihatan menonjol? Apa karena disebut dengan 2 bulan udah haji? Apa cuman orang tua lu yang dapat pahala tapi lu tidak mengerjakan rukun haji? Itu harus lu, makanya belajar, Thor, belajar ngaji. Kayaknya gue nggak pernah ngeliat lu ada di apa ya, kajian-kajian, nggak pernah, apalagi Alia. Gue juga pengen nih kalau memang Alia yang bisa yang menjadikan lu mendekat dengan Tuhan, gue pengen denger dia ngaji. Ya kan ibu tirinya udah tuh ngaji, keluar dari sel ngaji, pinter ngaji, nutup aurat rapi. Sebenarnya itu yang perlu dicontoh ibu tiri, tapi ada kilas balik gitu. Orang kena masalah, tapi di dalam Allah bertobat, orang itu bertobat pada Allah, mendekat, hijrah dari yang nggak bisa ngaji sampai ngaji, dari yang nggak pernah pakai jilbab berhijab, dari yang pakainya terbuka menjadi tertutup. Itu yang disebut hijrah. Tapi Thor, apa yang ada di diri lu? Apa yang ada di diri lu masih seperti itu? Lu nggak usah lah. Semua orang punya kisah. Lu tibang baru pacaran, lu bukan cerai secara berebut harta gono gini yang akhirnya sakit hati. Lu udah meninggalkan dia, udah, kenapa lu yang sakit hati? Kenapa lu orang yang selalu menyangkutkan masalah dulu lu sendiri, nyangkutin ke masa lalu, itu berarti lu belum move on. Sebegitu menyalanya itu ikatan puji di lu, sebegitu susahnya lu mengelabuhi orang-orang bahwa lu nggak move on. Lu cuman mencari pelampiasan. Gue yakin seyakinnya ini Alia akan menyesal. Oke, sekarang effort lu oke. Lu bisa memberikan yang Alia nggak punya. Lu bisa memberikan apa yang Alia, bisa dibilang kan Alia itu model jobless gitu. Orang yang dibilang cuma rame karena bawa nama orang tua dulu, almarhum bapaknya. Tapi kalau secara dia main sinetron, dia belum ada model, belum juga. Jadi dia tipikal orang yang bergantung hidup dengan lu, dan akan ada masanya bosan gitu. Dan we'll see. Kita bukan mendoakan yang buruk, tapi ya, udah bisa dilihat dari jejak sekarang itu. Kadang perjalanan manusia itu nggak jauh dari apa yang dia lakukan sekarang. Kecuali dia benar-benar hijrah, benar-benar baik, ikutinlah pola keluarganya. Semua berhijab, semua baik. Sebenarnya memang kenapa kita bilang kita perlu guru untuk mengaji ilmu yang kita nggak tahu itu akhirnya tahu. Apalagi untuk masalah rumah tangga, yang memang rumah tangga itu bukan masalah lo cinta sama gue cinta sama lu, tapi isi di dalamnya. Setelah 1 tahun setelah itu mulai ada konflik, mulai ini ada perbedaan. Kalau yang baru ya mana manis, masih semanis-manisnya pengantin baru gimana ya kan, masa-masa honeymoon, masa-masa indah, masa-masa I cannot live without you. Itu kata-kata awal. Kita nggak tahu, bukan mendoakan, tapi nggak usah lalu nyentil yang lalu gitu. So dia nggak pernah menggunjing lu, nggak pernah apa sih, dia keep silent. Apa yang dia rasa dari hubungannya dengan lu sebelumnya nggak pernah dia ke publik. Cuman udah nggak ada kecocokan dan dia nggak siap untuk menikah, ya kan. Hidup terlalu terikat, Thor, kalau menikah, tapi persiapan kurang matang, hati masih ke belakang. Gak usah lu bohong sama diri lu sendiri, lu tuh belum bisa move on, makanya lu nyentil terus. Kenapa? Uti itu gak kebakaran jenggot. Uti itu hidupnya santai, dia nikmatin support keluarga, orang tua, saudara-saudara laki-lakinya. Lu gak ada apa-apanya sebanding, kalau lu gak akan bisa sebanding dengan apa yang keluarganya kasih. Miskin.